Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sarifah ini. Saya dosen pendidikan biologi di STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Saya mulai mengajar sejak tahun 2017. Adapun latar belakang pendidikan saya berasal dari untuk S1 Universitas Brawijaya jurusan biologi. Kemudian S2 Universitas Indonesia jurusan biologi konservasi. Beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah sebagai berikut. Oke, ada 8 jenis mata kuliah yang saya sampaikan baik di semester ganjil maupun semester genap. Yang pertama aplikasi bioteknologi di semester 6, genetika di semester 4, teknik dan pengelolaan laboratorium semester 2, kuliah kerja nyata atau KKN di semester 6, biologi sel di semester 1, statistika di semester 3, etnobotani di semester 5, dan biologi konservasi di semester 7. Kemudian untuk yang pertama aplikasi bioteknologi. Nah, ini mata kuliahnya mengkaji tentang konsep-konsep pengembangan dan penerapan bioteknologi dari awal hingga penemuan termutakhir baik pada bidang pangan, obat-obatan, kedokteran, budidaya, pertanian, kehutanan, lingkungan, dan sumber daya energi terbarukan. Berikut adalah materi pada mata kuliah aplikasi bioteknologi. Di sini ada kontrak perkuliahan terlebih dahulu, kemudian fermentasi, kultur jaringan tumbuhan, kultur jaringan hewan, antibodi monoklonal, terapi gen, ini bisa untuk berbagai jenis pengobatan, seperti contohnya penyakit kebutaan, ini bisa diobati dengan terapi gen. Kemudian ada Human Genome Project, stem cell, ini untuk pembuatan pengembangan organ tubuh manusia. Kemudian ada teknik bayi tabung, cloning, ada plasmid insulin, ini untuk pembuatan insulin dalam skala industri ya. Kemudian teknik rekayasa genetik atau GMO, vaksin, dan marine bioteknologi. Mata kuliah yang kedua adalah genetika. Nah, di genetika ini mempelajari mengenai genetika Mendel, mekanisme sel, determinasi seks, pautan seks, pindah silang, peta kromosom, alel majemuk, gen majemuk, materi genetika, transfer informasi genetik, mutasi kromosom, mutasi gen, genetika bakteri virus, manipulasi DNA, dan genetika populasi sebagai pengantar evolusi. Adapun jenis materi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Mata kuliah ketiga adalah teknik dan pengelolaan laboratorium. Di sini mempelajari mengenai prosedur dan teknik kerja di lab, memahami jenis dan fungsi peralatan lab, memahami dan terampil mengenakan bahan kimia dan pembuatan larutan, memahami prosedur keselamatan kerja, dan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Berikut adalah materi pada teknik dan pengelolaan laboratorium. Mata kuliah berikutnya adalah kuliah kerja nyata atau KKN pendidikan. KKN di sini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa interdisipliner, institusional, dan kemitraan. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa ditempatkan di luar kampus agar dapat menghayati kehidupan nyata di masyarakat. Bersama masyarakat, mahasiswa akan membantu mendampingi masyarakat dalam beraktivitas, khususnya pengelolaan sumber daya yang tersedia di masyarakat. Berikut adalah materi yang disampaikan dalam satu semester mata kuliah KKN. Di sini ada pembentukan panitia dan job desk masing-masing, kemudian survei lokasi 2 kali, penentuan waktu dan lokasi KKN, kemudian penyusunan program kegiatan ya, proker 1 dan 2, kemudian pelaksanaan KKN ini 1 bulan, dan penyusunan laporan KKN. Mata kuliah berikutnya adalah biologi sel. Di mata kuliah biologi sel ini mempelajari dan menelaah mengenai konsep struktur sel virus, prokariotik, dan eukariotik. Kemudian struktur dan fungsi dinding sel dan membran plasma, hubungan antar sel, struktur dan fungsi organel pada retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, mitokondria, badan mikro, lisosom, dan lain-lain. Kemudian mempelajari struktur dan fungsi inti sel, sitoskeleton, ribosom, silial, flagel, sentriol. Hal lainnya adalah pembelahan pada sel, pertumbuhan, dan diferensiasi sel. Berikut adalah pembelajaran selama 1 semester.
Mata kuliah berikutnya adalah statistika. Statistika ini mempelajari mengenai hakikat, fungsi, dan peranan statistika pendidikan dalam penulisan ilmiah, baik berupa karya tulis maupun skripsi. Nah, kemampuan mengumpulkan, mengolah, meramu, menyajikan, dan menganalisis data, termasuk menarik kesimpulan yang benar dan keputusan yang rasional. Berikut adalah materi statistika dalam satu semester. Mata kuliah berikutnya adalah etnobotani. Di sini mempelajari mengenai konsep penggunaan spesies tumbuhan secara tradisional yang meliputi pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan, kesehatan, kosmetik, perlengkapan upacara, adat atau ritual, kemudian kegunaan lain untuk kebutuhan hidup seperti bahan pangan, sandang, papan, dan peralatan rumah tangga, tali temali, anyaman, pewarna, dan keamanan. Berikut adalah materi yang disampaikan selama satu semester. Yang pertama adalah pengantar dan ruang lingkup etnobotani, kemudian etnobotani tumbuhan bermanfaat, suku-suku di Indonesia, kemudian etnobotani tumbuhan, suku-suku di Indonesia, ini bagian kedua karena Indonesia sukunya sangat banyak sekali, jadi di sini ada 2 kali pertemuan untuk kita sharing dan presentasi mahasiswa. Kemudian yang keempat ada etnobotani tumbuhan pangan, etnobotani tumbuhan liar pangan, etnobotani tumbuhan rempah, etnobotani tumbuhan obat, etnobotani tumbuhan liar obat, etnobotani tumbuhan bangunan, etnobotani tanaman hias, etnobotani tanaman ritual keagamaan, metode penelitian etnobotani, dan penelitian etnobotani itu sendiri. Mata kuliah yang terakhir adalah biologi konservasi. Di sini mempelajari mengenai konsep dan aplikasi ekologi dan konservasi, serta teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan menggunakan prinsip dasar ekosistem services, perancangan, dan manajemen konservasi. Berikut adalah materi yang disampaikan dalam satu semester. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup biokonservasi, maksudnya keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga, valuasi ekosistem, degradasi, deforestasi, fragmentasi habitat. Yang kelima, spesies invasif. Kemudian perubahan iklim. Yang ketujuh, eksploitasi berlebihan. Di sini ada perburuan ilegal dan illegal logging ya. Kemudian pelestarian lingkungan akuatik, konservasi berbasis masyarakat atau kearifan lokal, energi terbarukan, kawasan lindung dan konservasi, pemulihan ekosistem, pengembangan berkelanjutan, dan riset biodiversitas. Proses delivery mata kuliah. Penyampaian mata kuliah disampaikan secara daring maupun luring. Pembelajaran daring dilakukan untuk pemaparan materi umum dan konsep dasar. Pembelajaran secara luring dilakukan untuk praktek pada beberapa submateri yang memerlukan praktek lapang untuk pemahaman proses secara lebih mendalam kepada mahasiswa. Ada mata kuliah tertentu yang 100% dilaksanakan secara daring karena pembahasan terkait teori. Jenis mata kuliah yang dilaksanakan secara daring contohnya pada mata kuliah biologi sel semester 1, genetika semester 4, dan aplikasi bioteknologi semester 6. Proses delivery dengan menggunakan PowerPoint, video maupun gambar. Proses pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi diantaranya Zoom, WhatsApp, dan Google Meet. Ada mata kuliah di mana 50-50 adalah daring dan luring, seperti pada mata kuliah statistika semester 3, teknik laboratorium semester 2. Pembelajaran daring dilakukan untuk memberikan materi dasar dan konsep dasar. Pembelajaran luring pada statistika untuk penggunaan aplikasi SPSS dikarenakan terkendala permasalahan teknis. Kemudian teknik laboratorium untuk praktek lab seperti praktek penggunaan alat-alat laboratorium, pengukuran, proses pengecaran larutan, titrasi, dan lain sebagainya. Ada mata kuliah dengan porsi daring lebih banyak dibandingkan luring, seperti pada mata kuliah biologi konservasi. Teori mengenai konsep dasar konservasi dan metode serta teknik-teknik konservasi ataupun kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah disajikan secara daring. Pembelajaran luring pada biologi konservasi adalah untuk aplikasi konservasi sederhana yang bisa diterapkan mahasiswa di lingkungan tempat tinggal masing-masing atau lokasi pekerjaan dan sirkel pertemanan mahasiswa.
Contohnya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan listrik seperlunya, menggunakan bahan ramah lingkungan, mengolah sampah plastik menjadi kompos, menanam pohon di halaman rumah, membuat eco-brick, dan hal sederhana lainnya yang langsung bisa diterapkan dalam keseharian mahasiswa. Terdapat mata kuliah di mana porsi luring lebih banyak dibandingkan daring, seperti pada mata kuliah etnobotani. Pada mata kuliah ini dilakukan 4 kali praktek lapang dan 4 kali presentasi kelompok. Kemudian terdapat pula mata kuliah di mana 100% luring, seperti pada mata kuliah kerja nyata atau KKN pendidikan. Mata kuliah KKN dilakukan 100% luring dikarenakan terkait perencanaan, koordinasi dengan banyak pihak, brainstorming dan kerja sama tim, survei lapang hingga proses pelaksanaan KKN itu sendiri. Proses asesmen. Proses asesmen ditentukan oleh jenis pembelajaran yang digunakan. Asesmen untuk pembelajaran daring menggunakan skala keaktifan selama perkuliahan berlangsung dan penugasan yang diupload di sosmed mahasiswa masing-masing dengan men-tag dosen yang bersangkutan. Penugasan melalui sosmed dimaksudkan agar mahasiswa lebih memahami materi dan menebarkan pengetahuan yang telah diperolehnya ke lingkungan pergaulan mereka. Hal ini untuk memunculkan iklim akademik di antara mahasiswa dan circle pertemanan mereka. Jadi walaupun pembelajaran daring, iklim akademik bisa tetap terbangun dalam kehidupan mahasiswa. Proses asesmen pembelajaran luring dikaitkan dengan praktek lapang, presentasi mahasiswa mengenai tugas prakteknya, hingga pembuatan laporan hasil praktek ataupun penerbitan artikel ilmiah di jurnal penelitian. Mahasiswa didorong untuk dapat langsung melakukan aplikasi ataupun penelitian terkait mata kuliah. Contohnya, praktek studi etnobotani pekarangan di Desa Sukamantri, Bogor. Mahasiswa disebar dalam suatu desa mencari data terkait tanaman pekarangan warga. Kemudian mahasiswa menginventarisasi, mengelompokkan jenis tumbuhan berdasarkan jenis kegunaan, misalkan tanaman pangan, tanaman hias, tanaman bangunan, dan lain-lain. Data kemudian akan ditabulasi dan dibuat grafik persebarannya serta pengelompokan berdasarkan kegunaannya. Mahasiswa diajak untuk membuat perencanaan lokasi penelitian, menelaah latar belakang lokasi penelitian dan latar belakang penelitian itu sendiri. Kemudian, manfaat penelitian dan mahasiswa diterjunkan langsung ke masyarakat untuk proses pengambilan data. Data diperoleh dengan metode wawancara. Di sini, skill berkomunikasi mahasiswa juga dilatih untuk bisa terampil dan luas dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka memperoleh data terkait tumbuhan yang dimanfaatkan oleh warga. Mahasiswa diminta membuat laporan dan jurnal untuk melatih menulis yang baik dan benar, meninggalkan jejak digital dalam bentuk publikasi ilmiah. Proses asesmen luring juga ada yang 100% dilakukan seperti pada mata kuliah kerja nyata yaitu KKN pendidikan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diminta melakukan semua proses mulai dari perencanaan lokasi kegiatan, waktu kegiatan, program kegiatan atau proker selama KKN, pihak-pihak yang harus dihubungi untuk bekerja sama, survei lapangan, dan pelaksanaan KKN. Hingga kegiatan setelah KKN yaitu evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan KKN. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan unjuk kerja berdasarkan potensi yang dimilikinya untuk menjawab permasalahan desa tujuan. Mahasiswa diajak untuk bisa memetakan kondisi desa beserta permasalahannya. Kemudian dari peta tersebut membuat program kerja apa saja yang bisa diterapkan di sana. Mahasiswa dilatih untuk berani tampil dan luas dalam berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait untuk proker masing-masing. Mahasiswa dilatih untuk memiliki manajemen waktu dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Mahasiswa dilatih memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mewujudkan program kerja yang telah dirancang. Juga dilatih untuk berdelegasi dan bernegosiasi pada kerjasama antar lembaga.